Selamat siang, perkenalkan saya Sukmayu Maharani. Dan saya Fatimah Iksana Damelani. Kami dari MTS Tualif akan melaksanakan wawancara singkat untuk tugas bahasa Indonesia. Apakah Bapak bersedia saya wawancara sebentar? Ya, boleh, bersedia, sangat bersedia. Pertama-tama silakan perkenalan diri dan apa profesi Bapak. Ya, terima kasih anak. Nama saya Solikul Muhammad, biasa dipanggil Afif. Untuk alamat saya tinggal di Desa Soreang, Kecamatan Suara Kota. Untuk profesi saya di perusahaan, tepatnya di bidang seluler, jual beli maupun di perbaikan atau jasa sewa. Lalu, sejak kapan Bapak membuka usaha tersebut? Jadi singkat cerita, ya, saya memulai usaha ini ya sejak masih di bangku sekolah. Ya, waktu itu di tahun 2004 akhir atau di 2005 akhir atau 2005 awal. Ya, karena waktu itu memang sedang maraknya teknologi seluler, ya, peralihan transisi dari telepon rumah kemudian mulai ada teknologi handphone atau telepon genggam. Ya, waktu itu ya masih sangat terbatas karena teknologinya kan baru. Nah, karena dengan merespon seperti itu ada semacam harapan prospek, ya, menjadi prospek bisa dijadikan segmen yang prospek untuk dikembangkan atau dijadikan sektor usaha. Nah, waktu itu saya mengawali di tahun 2005 yang memang bergerak di dunia penjualan saja, dan waktu itu penjualan terbatas di penjualan pulsa dan juga penjualan handphone second. Nah, terus berkembang semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Di awal tahun 2007 setelah saya lulus dari sekolah, kemudian saya melanjutkan untuk belajar servis handphone. Waktu itu saya belajar servis di kursus di Semarang, untuk mempelajari dan memperdalam ilmu servis atau dunia perbaikan. Lalu, apa alasan Bapak memilih usaha tersebut? Ya itu tadi, kenapa saya memilih di bidang usaha seluler, karena selain saya juga ada ketertarikan secara hobi, dan saya memandangnya itu tadi, dunia seluler ini kedepannya akan menjadi segmen yang prospek atau menjanjikan. Dan juga pasti karena teknologi itu kan sifatnya pasti berkelanjutan, semakin berkembang, dan kebutuhan atas masyarakat atau orang dengan seluler terutama itu pasti akan tinggi. Nah, itu ternyata memang betul. Jadi saya menjalannya dari 2004, berarti saya kurang lebih sudah 21 tahun. Ya, sudah 21 tahun, bahkan lebih banyak daripada umur kamu. Saya di konteran, di dunia konter handphone, di dunia seluler itu sudah ada 2 tahun. Dan ternyata benar, kita lihat sendiri sekarang teknologi seluler ini semakin luar biasa. Jadi saya mengikuti dari perjalanannya dulu belum ada seluler yang pintar atau yang sekarang disebut smartphone, ya, telepon pintar. Dulu kan masih hanya untuk sebatas telepon, dan sekarang kan sudah bisa bisa segala. Lalu layanan apa saja yang disediakan di
Kalau untuk layanan seperti yang saya sampaikan tadi, ya di retail atau dijual beli, ya retail atau dijual beli, dan di jasa servis. Jual beli ini meliputi jual beli pulsa, voucher, internet, kuota, terus jual beli aksesoris, meliputi charger, kabel data, terus softcase, hardcase, dan sebagainya. Dan juga ada handphone second, ada handphone bekas, dan handphone baru. Kan yang di jasa servis itu juga kita di perbaikan perangkat lunak atau software dan juga perangkat keras atau hardware. Jadi memang cita-cita saya ketika terjun di dunia software ini harus all out. Jadi harus all out dan bisa menjadi one stop service atau di satu pintu bisa melayani segalanya buat saya atau sekitar kebutuhan saya. Apa kendala yang sering Bapak hadapi dalam menjalankan Usaha tersebut? Ya pasti yang namanya usaha itu kan ada tantangan ya, pasti ada tantangan karena itu bagian dari pembelajaran sebetulnya ya, bagian dari pembelajaran. Best is best experience ya. Yang terbaik adalah pengalaman yang terbaik. Pengalaman itu dan yang mendewasakan dan yang melatih kita untuk bisa lebih baik itu dari tantangan. Tentu tantangannya sangat besar waktu itu. Yang pertama memang kalau dari segi materi itu kan kita memang bersaing di saat ini terutama itu kan sudah persaingan yang sangat terbuka. Pasar yang dulu di awal tahun 2004-2005 kan belum marak pasar online. Sekarang sudah dibuka lebar online maupun offline. Tidak hanya orang yang memiliki skill di bidang seluler atau yang tidak punya sekalipun, semuanya bisa bisa jual beli secara terbuka baik lewat marketplace atau di online shop baik TikTok, Shopee dan sebagainya. Tentu itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi jumlah ketersediaan barang kita. Dan ketersediaan barang ini pengaruh dengan ketersediaan uang untuk kita modal ya, untuk modal keuangan. Karena bagaimanapun kita itu kalau dijual beli itu harus dituntut bisa menyediakan lengkap. Apapun nanti orang ke toko, dia mau belanja apa, dia tanya apa, itu ekspektasinya orang pasti ada, harus yang lengkap. Nah, untuk menjadi lengkap ini satu tantangan. Tentunya kita kompetitornya ya pengusaha-pengusaha besar yang memiliki modal yang tidak terbatas bahkan ratusan juta. Tapi kemudian tantangan itu tidak serta-merta menjadi penghalang, bahkan bisa kita konversi untuk menjadi pemicu bagaimana kita memunculkan kreativitas kita dari model yang pas-pasan atau yang seadanya biar tetap bisa menarik konsumen, menarik customer. Itu tantangan yang dari segi materi. Terus tantangan yang berikutnya mungkin dari segi ini ya, dari segi kondisi ekonomi secara global ya, kondisi ekonomi secara global yang di akhir-akhir tahun ini mulai kurang lebih 2 atau 3 tahun ini atau pasca COVID, saat COVID maupun pasca COVID ini kan pasar cenderung lemah dan setelah pasca COVID nyatanya sampai 2025 ini ekonomi Indonesia masih belum bisa beranjak naik atau belum bisa bangun dari keterpurukan. Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagaimana kita yang di seluler ini tetap bisa eksis ya, bisa tetap jualan, dan tentunya tujuan kita ya tetap bisa menjadi sumber pendapatan atau nafkah untuk keluarga. Lalu HP atau toko apa yang sering diminati pelanggan? Memang yang paling sering diminati oleh pelanggan ini setiap toko, setiap counter ini pasti memiliki prioritas atau memiliki segmen market tersendiri. Kebetulan kalau di counter saya
dan jasa servis, maka banyak dari 50 atau 60% user atau customer yang masuk ke counter ini memang dari customer service, customer yang mau memperbaiki. Untuk penjualan sendiri dominasinya tetap di penjualan voucher, karena voucher ini kan seperti bahan pokok ya, seperti sembako. Orang tidak akan mungkin bisa pergi menggunakan HP, dan tidak mungkin kalau pakai HP pasti harus ada kuota yang terhadap. Ini sekarang tetap yang menjadi dominasi segmen marketnya tetap di penjualan voucher. Omset harian atau mingguan yang Bapak dapatkan dalam usaha Bapak? Kalau bicara omset ini memang tidak bisa diukur secara secara flat ya, secara dari pasti ini tidak bisa. Tapi bisa dibuat rata-rata. Kalau untuk omset kita karena sistem pembukuannya adalah bulanan, maka kita pun juga bisa kita nanti bisa membuat rata-rata omset untuk per bulan untuk penjualan dan servis itu bisa di angka 100 atau 100 atau 150 juta. Itu total penjualan handphone bekas baru maupun aksesoris dan juga servis. Kenapa bisa angkanya besar? Karena kan memang nilai HPP dari harga pokok barang ini kan tinggi. Bisa saja handphone yang model awal yang harga pokoknya bisa 2 juta, 3 juta. Kita penjualan setiap bulan itu bisa sampai 50 atau sampai 60 unit per bulan. Itu kan kalau dikali 2 juta itu 2 juta kali 60 itu kan sudah 100 juta. Itu omset. Kalau untuk marginnya, kalau untuk margin atau keuntungannya, kalau dibuat rata-rata sekarang ya antara 3 atau 5 atau 6%, 5-6% dari total omset. Secara tipis itu juga termasuk faktor kompetisi pasar ya, faktor kompetisi. Lalu, apa kendala yang sering Bapak hadapi setiap menjalankan kompetisi? Kendala secara apa dulu ya, harus spesifik, harus lebih khusus ya. Kendalanya dari internal atau eksternal. Kalau kendala dari internal, dari manajemen ya, dari manajemen toko atau manajemen counter, ini kendalanya ya hampir tidak ada ya. Kalau kendala kita hampir tidak ada, karena kan memang SOP atau standar operating prosedur ya, standar operating prosedur ini kan sudah biasa kita jalankan. Mungkin karena yang menjadi kendala ya faktor-faktor eksternal tadi, dari kondisi pasar atau dari sentimen orang untuk membeli handphone. Ini kan pasti fluktuatif, minatnya dan sebagainya itu. Dan juga kendala faktor harga barang di satu tempat. Jadi kompetisi harga, entah itu nanti banting-bantingan harga, hancur-hancuran harga, ini juga termasuk kendala. Tapi alhamdulillah di daerah Margoyoso atau di Kajen relatif aman. Tidak ada persaingan yang sampai ke arah yang merugikan. Lalu suka duka Bapak dalam usaha tersebut apa? Kalau bicara suka duka dalam usaha, ya itu jelas dari faktor dari faktor bagaimana kita berjuang di awal. Jadi ada sisi cerita yang mungkin juga bisa menjadikan kalian untuk motivasi. Jadi awal saya merintis satu usaha itu dulu memang tanpa ada modal dari orang tua. Saya tidak dapat uang dari orang tua, memang murni bagaimana uang itu kita mencari sendiri.
modal, yang masalah itu punya bagaimana kita caranya. Ya sampai di awal-awal tahun itu 2004-2005 itu saya keliling di beberapa counter. Jadi counter zaman itu masih belum banyak, waktu itu belum banyak. Ya di situ ada second, nanti kita pinjam dulu di teman, terus kita bawa muter, kita tawarkan ke counter-counter yang lain, siapa tahu ada yang minat. Nah, itu nanti kan ada lebihannya, ada untungnya. Nah, itu dari keuntungan itu kita kumpulkan. Jadi bagaimana perjuangan itu yang menjadi sukacita dari alhamdulillah dari kita yang asalnya nggak ada modal, berkat berkat pertolongan Allah tentunya kita dimudahkan, akhirnya kita tanpa ketergantungan dengan orang tua itu tidak menjadi halangan dan pembatas untuk kita tetap berkreasi. Kemudian, apa motivasi Bapak dalam mendirikan usaha kontrak tersebut? Motivasinya tetap satu, melayani masyarakat, ya, melayani kebutuhan orang seputar kebutuhan seputar komunikasi yang menjadi solusi bagi kebutuhan orang dalam memenuhi kebutuhan komunikasinya, baik itu ketika membutuhkan perangkat seluler, perangkat handphone, dan kebutuhan lainnya. Motivasinya tetap bagaimana walaupun kita usaha ini untuk mencari untung, untuk mencari pendapatan, tapi jangan sampai faktor lilahnya ini harus kita utamakan. Itu kita bermanfaat untuk orang lain. Ada sisi kita membantu. Kalau seperti itu di dalam hati kita tancapkan dalam niat seperti itu, insya Allah layanan kita ini kepada orang akan prima, akan baik, tidak nyepelke pelanggan, tidak nyepelke pembeli. Karena apa? Karena ada dalam niatan kita tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi kita ada rasa ingin membantu. Jadi kita output dari pelayanan kita ini pasti akan lebih baik. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan jawabannya. Semoga usahanya, kantornya semakin sukses ke depannya. Amin. Sama-sama kalian juga semakin sukses, dimudahkan dalam belajar, diberikan ilmu yang manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.